Salah satu topik yang juga sering keluar di UTBK adalah integral. Nah, di video ini kita akan bersama-sama bahas soal-soal UTBK tahun-tahun yang lalu terkait integral. Karena biasanya sih soal yang muncul di tahun berikutnya itu nggak jauh beda, intinya itu sama. Jadi biar kalian bisa, kita akan bahas soal-soal tentang integral ini. Tapi sebelum kita mulai, aku mau ingetin kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, tekan tombol subscribe yang ada di bawah, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, soal yang pertama nih. Diketahui f min x itu sama dengan fx dikurangi 3. Oke, jadi kalau ada f min x itu sama dengan fx kurangi 3. Dan x itu lebih dari 0. Jika integral fx dx ini batasnya 1 sampai 5 itu sama dengan 2, dan juga integral fx dx kalau batasnya 3 sampai 5 itu adalah min 3, maka tentukan integral fx dx dengan batas min 3 sampai min 1. Nah, teman-teman, ini yang diketahui adalah integral dengan batas 1 sampai 5. Benar ya? Terus juga di sini diketahui integral dengan batas 3 sampai 5. Yang ditanyain adalah integral dengan batas min 3 sampai min 1. Oke. Nah, gimana caranya kita itu dapat integral fx dx dengan batas min 3 min 1 kalau diketahui integral fx dx yang batasnya 15 dan juga 53. Oke. Di sini dari dua yang diketahui ini ada satu angka yang sama atau satu batas yang sama, yaitu 5. Oke. Jadi sebenarnya 5-nya ini bisa dihilangin. Oke, kenapa? Karena ada bentuk seperti ini, teman-teman. Kalian harus hafalkan ya. Integral batasnya a, b, fx dx ditambah integral dengan batas b, c, fx dx akan sama dengan integral a, c, fx dx. Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Ketika ada angka yang sama dan angkanya ini batas atas dan juga batas bawah fx dx satunya, ya kan, maka ini bisa dicoret gampangnya gitu ya, sehingga jadi integral batasnya a sampai c fx dx. Sampai sini cukup paham ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini integral min 1 min 3 fx dx gini ya, maka ini itu bisa kita buat seperti ini kan. Integral, ini kan min 3-nya di bawah. Jadi kita buat min 3. Yang sama tadi kan 5, ya kan? Tapi yang diketahui di sini 3, bukan min 3. Berarti kita buat nanti, kita bisa buat 5 ini jadi min 5 juga. Oke ya, kita buat negatif semua. Fx dx plus, biar min 5-nya hilang, maka min 5-nya harus taruh bawah ya. Min 5. Kalau ini dibuat min, maka yang ini juga dibuat min ya. Min 1 fx dx. Oke, jadi integral fx dx dengan batas min 3 sampai min 1 ini kita bisa cari dengan rumus seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara kita mencarinya? Ya kan, gimana cara mencari integral fx dx dengan batas min 3 sampai min 5 dan juga integral fx dx dengan batas min 5 sampai min 1. Oke, sekarang kita akan cari terlebih dahulu ya teman-teman ya, dari apa yang sudah diketahui. Oke. Yang diketahui di sini adalah integral batasnya 1 sampai 5 fx dx sama dengan 2. Padahal yang dicari adalah integral batasnya min 5 sampai min 1 fx dx. Teman-teman, ada sifat integral seperti ini. Integral batasnya a sampai b f min x dx itu sama dengan integral batasnya min a min b fx dx, tapi ini jangan lupa dikasih minus. Oke, karena apa? Karena tujuan kita itu sebenarnya kan untuk membuat batas-batasnya negatif, benar ya? Ini kan kalau batasnya itu kan 1 sampai 5 nih, kita pingin min 1 sama min 5 kan gitu. Jadi agar batas-batasnya ini ubah jadi negatif, maka kita pakai sifat ini. Oke ya, ini sifat ini aku kasih blok aja biar kalian juga bisa menggunakannya nanti. Oke. Berikutnya, berarti kita langsung masukkan ke angka aja ya. Maka integral yang diketahui di sini 5 sama 1 ya. 5, 1, f
min X dx sama dengan min, oke. Jadi dari min 1 sampai min 5. Loh, kok soalnya di sini kan min satunya di atas bukan di bawah. It's okay ya, itu nanti aja. Oke, sekarang kita fokus ke sifat ini dulu. Fx dx. Teman-teman, kita kan tahu nih bahwa f min x tadi adalah fx min 3. Jadi kita ganti dulu ya. Integral dari 1 sampai 5 fx min 3. Ini kita kurung ya, karena yang diintegralkan itu bukan fx doang, tapi fx min 3 dx sama dengan min integral min 1 min 5 fx dx. Oke, nah kalau ada seperti ini, ada integral ini ya, fx tambah gx gini misalnya ya, dx ini bisa kita pecah jadi integral fx dx tambah integral gx dx. Gini ya, kita bisa pecah kayak gini. Jadi sama juga dengan ini, integral 1 sampai 5 nih ya, fx dx min integral dari 1 sampai 5 juga 3 dx sama dengan min integral dari min 1 sampai min 5 fx dx. Sampai di sini cukup paham ya? Oke, sekarang kita tahu kan di soalnya integral dari 1 sampai 5 fx dx adalah 2. Benar ya? Berarti ini adalah 2. Oke, integral dari 3 dx batasnya 1 sampai 5. Berarti 3 ini kita harus integralkan dulu. Oke, ingat ya, kalau konstanta diintegralkan gampang aja, tinggal ditambah x-nya, ya kan? 3x. Cuman batasnya kalian harus ingat, ini dari 1 sampai 5 sama dengan min integral min 1 min 5 fx dx. Oke, ini maksudnya gimana? Kita selesaikan yang kiri dulu ya. 2 min, artinya kan gini, f5 dikurangi f1. Benar ya? Artinya x-nya diganti 5, dikurangi kalau x-nya diganti 1. Artinya kan gini, 3 kali 5 dikurangi 3 kali 1 sama dengan min integral min 1 min 5 fx dx. Oke, akan jadi 2 min 3 kali 5 15, 15 kurangi 3 12 sama dengan min integral min 5 min 1 fx dx. Oke, akan jadi seperti ini. Min 10 sama dengan min integral min 1 min 5 fx dx. Gimana? Sudah mulai pusing? It's okay ya, kita akan belajar sama-sama ini. Kalian pasti bisa kok. Oke, nah sekarang permasalahannya yang kita perlukan adalah batasnya itu bukan dari min 1 sampai min 5, tapi min 5-nya yang di bawah, min 1-nya yang di atas. Nah terus gimana? Nah ada rumus untuk membalikkan itu. Oke ya, ada sifat integral untuk membalikkan itu. Sifatnya seperti apa? Jadi sifatnya seperti ini. Integral dari A ke B fx dx itu akan sama dengan min integral dari B ke A fx dx. Oke, kalau mau dibalik aja kita tinggal tambahin min di depannya. Oke, sehingga ini aku kotaki dulu ya biar kalian itu bisa pelajari juga bahwa ini adalah sifat. Oke, sehingga teman-teman integral dari min 5 sampai min 1 fx dx adalah min integral, kita balik ya, min 1 sampai min 5 fx dx. Oke, kita bisa lihat di sini ya, min integral dari min 1 sampai min 5 fx dx adalah min 10 ya. Ini ada minnya ya, benar ya, berarti ini adalah min 10. Sehingga integral dari min 5 sampai min 1 fx dx sama dengan min 10. Oke, ini harus di note terlebih dahulu. Oke, berikutnya kita harus cari juga nih ya, kita harus cari juga yang kedua nih ya. Integral dari min 3 sampai min 5 fx dx. Oke, yang diketahui integral 3, 5 fx dx. Kita pakai rumus yang ini ya, rumus yang ini lagi ya. Oke, jadi akan seperti apa? Jadi seperti ini. Integral dari 3 sampai 5 f min x dx sama dengan min, oke. Terus jangan lupa batasnya ditambahin min 3
sampai min 5 fx dx. Ini caranya sama ya. Integral 3 sampai 5 ini adalah fx min 3, oke, dx sama dengan min integral dari min 3 sampai min 5 fx dx. Oke, ini kita pecah dulu. Integral dari 3 sampai 5 fx dx min integral dari 3 sampai 5 3 dx sama dengan min integral min 3 sampai min 5 fx dx. Oke, ini akan jadi ini kan, integral dari 3 sampai 5 fx dx kita tahu ini min 3. Oke, min 3, min ini kita integralin ya kan, kita integralin jadi 3x, benar ya, 3x dari 5 sampai 3, oke, sama dengan min integral dari min 3 sampai min 5 fx dx. Oke, sekarang kita kerjain yang kiri dulu aja ya. Jadi ini kan min 3, min ini berarti kan kalau kita masukkan x-nya 5 dikurangi kalau kita masukkan x-nya 3, ya kan? Berarti kan 3 kali 5, 15 dikurangi 3 kali 3, 9. Oke, sama dengan ini ya, min integral dari min 3 sampai min 5 fx dx. Oke, ini aku hitung dulu ya, min 3 dikurangi 15 kurangi 9 itu 6 sama dengan min integral min 3 sampai min 5 fx dx. Oke, ini tempatnya sudah nggak cukup nih ya. Jadinya min 9 itu adalah min integral dari min 3 sampai min 5 fx dx. Kalau yang ditanyakan di sini adalah integral dari min 3 sampai min 5 fx dx itu berapa? Ingat, min 9 itu adalah min integral min 3 sampai min 5 fx dx. Berarti integral min 3 sampai min 5 fx dx kita tinggal hilangin aja minnya ya kan. Jadi 9. Oke, jadi ini kita notes juga. Oke, jadinya ini kan kita tahu bahwa hasilnya adalah 9 ditambah yang ini hasilnya adalah min 10. Maka jawabannya adalah min 1. Yang B. Cukup jelas nggak nih? Semoga kalian paham ya. Ini memang agak sedikit complicated, tapi kalian harus bisa. Soal berikutnya nih, diberikan f dengan fx lebih besar sama dengan 0 untuk setiap x anggota bilangan real. Jika diketahui luas daerah U, di mana U itu x, y, 0, kurang dari sama dengan 2y, kurang dari sama dengan fx, batasnya itu min 6, kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan min 2 adalah U. Jadi luas daerah U itu yang mana? Yang di kurung kurawal ini adalah U kecil. Dan luas daerah V itu yang ada di kurung kurawal ini adalah V kecil. Maka ditanyakannya adalah integral dengan batas 1 sampai 2, 4x kali f 2x kuadrat min 8 dx. Oke teman-teman, sekarang kita buat kalimat matematisnya dulu ya dari luas daerah U ini biar kalian itu tidak bingung. Oke, luas daerah U adalah U kecil. Oke, nah luas daerah U itu seperti apa nulisnya? Integral, batasnya kita tulis ya, batas yang lebih kecil ditaruh di bawah. Min 6 sama min 2 lebih kecil mana? Min 6. Min 6, min 2. Oke. Fungsinya apa? Fungsinya gini. Kalian lihat di sini. Ini kan 2y kurang dari sama dengan fx nih. Ya kan? Berarti kalian asumsikan gini. 2y sama dengan fx. Maka y sama dengan fx per 2. Jadi kalian masukkan y-nya ke sini. Jadi ini fx per 2 dx sama dengan u. Oke. Ingat ya, kalau ada integralnya jangan lupa dx-nya ditulis. Oke. Sekarang luas daerah V. Luas daerah V adalah V kecil. Oke, sama ya cara nulisnya ya. Integral batasnya ini yang lebih kecil min 2. Oke, min 2 sampai 0. Oke. Kalau ini gimana? Y sama dengan fx. Oke, jadi di sini kita tulis langsung aja fx dx sama dengan V. Sampai di sini cukup jelas ya. Oke, sekarang setelah kita tahu ini, kita lihat soalnya. Di soalnya ditanyain apa sih? Di soalnya itu ditanyain ini. Integral dari 1 sampai 2
4x kali f 2x kuadrat min 8 dx. Oke, teman-teman harus ingat ya, kalau misalkan ini bukan fx, kita bisa pakai permisalan. Permisalannya pakai apa? Pakai substitusi, ya, integral substitusi. Jadi kita misalkan dulu nih ya. Misal nih, 2x kuadrat min 8 sama dengan a. Oke, nah kalau integral substitusi kita harus cari apa nih? dA per dx. Gini ya, kita turunin aja. Jadi berapa? 4x. Oke, ini 4 ya, bukan u ya, biar nggak bingung. Jadi dx sama dengan dA per 4x. Oke, sekarang kita masukkan ke persamaannya. Integral, batasnya nanti dulu ya, kita isi nanti dulu aja. 4x kali FA, dx-nya adalah dA per 4x. Oke, 4x-nya ini bisa dicoret. Oke, sehingga akan menjadi integral FA dA. Yang jadi pertanyaan adalah, lah terus batasnya gimana kok? Ya kan? Ini kan 1 sama 2 nih. Apakah tetap 1 sama 2? Tentu enggak, karena 1 sama 2 tadi ini adalah x, ya kan? Maka kita harus ubah x ini ke dalam a dulu. Oke? Caranya gimana? Kan gini. Kalau x-nya 1, a-nya berapa? Tinggal dimasukin kan? Kan a sama dengan 2x kuadrat min 8 nih ya. Berarti kalau x-nya 1, 2 kali 1 kuadrat min 8, yaitu min 6. Gimana kalau misalkan x-nya 2? Berarti kan a sama dengan 2 kali 2 kuadrat min 8. 2 kali 2 kuadrat itu 4. Berarti 2 kali 4, 8. Min 8 sama dengan 0. Berarti kesimpulannya ini itu batasnya min 6 sampai 0. Ini yang ditanyakan. Oke. Teman-teman, kalian bisa lihat di sini ya. Ini kan sudah FADA, ya kan? Istilahnya nggak ada embel-embel lain. Ini dengan gampangnya boleh nggak sih kalau diubah kayak gini? Integral dari min 6 sampai 0 fx dx. Boleh ya, kita tinggal ganti variabelnya aja. Kan FA, A-nya kalau mau diganti X semua ya boleh aja, ya kan? Fx dx. Oke. Nah, tapi tadi yang diketahui adalah integral fx per 2 dx dengan batas min 6 sampai min 2. Dan juga integral fx dx dengan batas min 2 sampai 0. Nah, teman-teman masih ingat sifat yang ada di nomor 1 tadi kan? Sifat yang tadi di nomor 1 itu kita bisa coret yang sama. Oke ya. Jadi misalnya gini ya. Integral dari A ke B fx dx tambah integral B ke C fx dx sama dengan integral dari A ke C fx dx. Oke. Sehingga karena yang kita ketahui itu ada batasnya itu min 2 sampai 0 dan min 6 sampai min 2, kita bisa pisah gini kan. Integral min 6 sampai min 2 fx dx tambah integral min 2 sampai 0 fx dx. Di sini integral fx dx batasnya min 2 sampai 0, kita sudah tahu ini adalah v. Oke. Yang ini gimana kok? Yang diketahui di sini adalah fx per 2. Oke, teman-teman, ini kan konstanta ya. Konstantanya itu bisa kita keluarin langsung aja. Jadi setengah integral dari min 6 sampai min 2 fx dx sama dengan u. Sehingga integral min 6 sampai min 2 fx dx sama dengan u dibagi setengah, ya kan? U dibagi setengah sama dengan 2u. Oke, jadi ini itu adalah 2u. Oke, maka jawabannya ini adalah 2u ditambah v. Jawabannya yang D. Wah, sudah panas banget nih otakku. Yes, memang soal integral itu biasanya termasuk salah satu soal yang lumayan susah. Oke, tapi nggak usah takut. Kalau kalian belajar pasti kalian bisa, karena tipe soalnya biasanya itu nggak jauh beda kok ya. Intinya biasanya itu sifat-sifat yang dipakai itu nggak jauh beda dari soal-soal tahun sebelumnya. Oke, satu soal lagi ya, soal yang ketiga. Luas daerah yang dibatasi grafik Y sama dengan X min 2 dikuadratin tambah 4 dan garis Y sama dengan PX tambah 2P adalah 20 akar 5 per 3. Pertanyaannya adalah 2P plus 1. Oke, teman-teman, ada cara cepat ya. Cara cepat luas yang dibatasi
dua kurva. Oke, luasnya gini rumusnya. D akar D per 6A kuadrat. Oke, ya D akar D per 6A kuadrat. D adalah diskriminan, rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, sekarang diskriminannya apa? Diskriminan dari persamaan dua grafik itu. Oke, kita cari dulu persamaan grafik yang pertama dan kedua. Oke, persamaan grafik yang pertama kan gini. X min 2 dikuadratin tambah 4. Kita istilahnya jabarkan ya. Jadi X kuadrat min 4X tambah 4 ditambah 4. Jadi yang pertamanya adalah X kuadrat min 4X tambah 8. Yang kedua itu adalah PX tambah 2P. Oke, kita setarakan keduanya teman-teman. Jadi kita buat seperti ini ya. Y1 sama dengan Y2. X kuadrat min 4X tambah 8 sama dengan PX tambah 2P. Kita pindah ruas semuanya. X kuadrat min 4X tambah 8 min PX min 2P sama dengan 0. Yang ada X-nya kita gabung. X kuadrat min 4. Nah, ini kalau misalkan ini min PX ya. Minnya kan sudah ada di depan. Berarti plus PX min 2P plus 8 sama dengan 0. Oke, ini sudah jadi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat kita harus cari ABC-nya, ya kan? A itu apa? A itu adalah koefisien X kuadrat, berarti A-nya 1. B-nya apa? B-nya koefisien X, berarti ini min 4 plus P. C-nya adalah berarti ini ya, min 2P plus 8. Nah, sekarang untuk cari luas, itu rumusnya adalah D akar D per 6A kuadrat. Benar ya? Kita cari D-nya dulu. D rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Jadi B-nya dikuadratin, min 4 plus P dikuadratin. Oke, min 4 kali A-nya 1, C-nya adalah min 2P plus 8. Oke, teman-teman, ini kalau ada min-nya dikuadratin kan pasti jadi plus. Jadi kita nggak usah anggap aja ya. Kita langsung aja 4 plus P dikuadratin. Jadinya berapa? 16 plus 8P plus P kuadrat. Ini kita kali pelangi, 4 kali 1 kan 4. Berarti min 4 kali min 2P plus 8P. Min 4 kali 8 min 32. Ini akan jadi gini kan? P kuadrat plus 16P min 16. Ini adalah diskriminannya. Berikutnya kita masukkan ke rumusnya luas. Luas adalah D akar D per 6A kuadrat. Oke, teman-teman di sini kalian bisa lihat ya. D akar D itu artinya D pangkat 1 kali D pangkat setengah. Ini bisa aku tulis D pangkat 3 per 2. Ini ya. Kenapa kok ditulis kayak gini? Karena D-nya ternyata panjang banget, ya kan? Kalau kalian buat model kayak gini bakalan panjang banget, ya kan? Sama dengan P kuadrat tambah 16P min 16 pangkat 3 per 2 per 6 kali A kuadrat. A-nya adalah 1, ya kan? 1 kuadrat 1. Luasnya adalah 20 akar 5 per 3. Oke, teman-teman, ini kita bisa coret ya. Ini kan 6 kali 1, 6 ya. Berarti ini 1, ini 2. Kita bisa kali silang. 40 akar 5 sama dengan P kuadrat tambah 16P min 16 pangkat 3 per 2. Oke, biar gampang teman-teman, ini 40-nya kita masukin ke dalam akar aja. 40 itu kan akar dari 1600. Benar ya? Jadi ini adalah akar 1600 dikali 5 sama dengan P kuadrat tambah 16P min 16 pangkat 3 per 2. Ini akan jadi akar 8000 sama dengan P kuadrat tambah 16P min 16 pangkat 3 per 2. Oke, akar ini kan bisa dijadikan pangkat setengah. Benar ya? Jadi 8000 pangkat setengah sama dengan P kuadrat tambah 16P min 16 pangkat 3 per 2. Oke, teman-teman, kalau pangkatnya beda setengah sama 3 per 2 kan ya nggak bisa diapa-apain ya. Kita harus buat sama dong 3 per 2.
Berarti caranya kita buat 8000 ini menjadi berapa pangkat 3, ya kan? Biar hasilnya nanti bisa jadi pangkat 3 per 2. 8000 itu ternyata adalah 20 pangkat 3. Benar ya? 20 pangkat 3 ini pangkat setengah sama dengan P kuadrat tambah 16P min 16 pangkat 3 per 2. Oke. Ini kan berarti kan 20 pangkat 3 per 2 sama dengan P kuadrat tambah 16P min 16 pangkat 3 per 2. Oke, berarti kalau gini pangkatnya kita sudah bisa abaikan ya. Jadi 20 sama dengan P kuadrat plus 16P min 16. Kita pindah ke kanan semua. Jadi P kuadrat plus 16P min 36 sama dengan 0. Kita bisa faktorin kan? Dikalikan min 36 dijumlahkan 16. Berapa nih? Plus 18 dan min 2. Oke, jadi kesimpulannya P-nya bisa min 18 atau P-nya adalah 2. Sekarang ditanyakan 2P plus 1. 2P plus 1. Kalau P-nya min 18, maka 2P plus 1 adalah 2 kali min 18 tambah 1. Ya kan? Hasilnya adalah min 36 tambah 1, min 35. Tapi kalau P-nya adalah 2, maka ya kalau P sama dengan 2 akan jadi 2P tambah 1 sama dengan 2 kali 2 tambah 1. 4 tambah 1 yaitu 5. Jadi jawabannya yang ada di pilihannya yaitu 5. Jadi jawabannya C.